Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ubedillah, biasa dipanggil Ubed. Saya dari Prodi TI semester 5. Dan di video ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi adalah komponen-komponen sistem operasi modern yang besar dan kompleks, yang dirancang dan dihubungkan secara hierarkis dengan algoritma yang tepat sehingga berjalannya sistem operasi itu sangat efisien dan lebih sistematis. Struktur sistem operasi itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah komponen sistem. Komponen sistem itu sendiri juga dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah manajemen proses, yang kedua adalah manajemen memori utama, yang ketiga manajemen storage secondary, yang keempat manajemen I/O, yang kelima manajemen berkas. Selanjutnya dari komponen sistem ada layanan sistem operasi. Layanan sistem operasi itu memiliki peran pelayanan pada user dalam mengeksekusi program, melakukan sistem input dan output pada pengguna, kemampuan operasi dalam mengatur berkas, pertukaran informasi pada satu komputer dengan komputer lain seperti server ke klien, ya, pada hardware maupun software, ya sebegitulah. Yang selanjutnya adalah sistem call. Sistem call sendiri dapat diartikan sebagai penyedia antar muka dari pelayanan-pelayanan yang tersedia dengan sistem operasi. Umumnya, sistem call menggunakan bahasa C dan C++. Meskipun tugas-tugas seperti hardware yang harus diakses langsung, maka menggunakan bahasa assembly. Secara jelas, sistem call adalah sebuah instruksi mirip dengan instruksi add atau jump. Nah, pada tingkat tinggi, sebuah sistem call adalah sebuah program pada level user untuk meminta pada sistem operasi untuk menjalankan sesuatu untuknya. Yang pertama, contohnya, sistem call menyediakan interface pada user. Yang kedua, menjadi jembatan antara proses dan sistem operasi. Yang terakhir itu adalah mengendalikan sistem. Selanjutnya setelah sistem call, yang terakhir adalah arsitektur sistem operasi. Arsitektur sistem operasi digunakan dalam membangun perangkat lunak sistem operasi. Nah, arsitektur sistem operasi yang terkenal itu ada beberapa, guys. Ada beberapa bagian lah. Yang pertama itu ada sistem monolitik, yang kedua sistem berlapis, dan yang ketiga sistem klien atau server, yang keempat sistem mesin virtual atau maya, yang kelima sistem berorientasi objek. Nah, setiap sistem dari arsitektur sistem operasi itu mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dari semua yang tadi saya sebutkan seperti sistem monolitik dan sistem berlapis dan lain-lain itu mempunyai kelebihan dan keunggulan masing-masing. Ya, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang sedikit membingungkan. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.